Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari simpatisan BBM kerang ini Son di Indonesia. Kenapa ente ngomongin? Iya, di tanah Ibu Pertiwi ini Son, Iya, ya kan? iya, Karena iya, BBM iya. kerang sedang terdesak ini Son. Terdesak Seperti ya? Terdesak. Waduh, gue udah nggak bisa belok lagi sih sampai ke situ sih. Udah nggak bisa belok Udah lagi. nggak bisa belok ya. lagi. Sudah Kenapa nggak bisa tertutup belok? soalnya. Bener, Sama kan jualan snack besi-besi. sekarang katanya. Kalau katanya nggak apa-apa kan bisa beralih ke jualan snack dulu katanya gitu. Kalau kata pemerintah Son, iya kan? Jadi Tapi apa? hotdognya tutup. Hah? Oh. Jadi belakangan ini BBM kerang ini lagi sangat terdesak sekali ternyata. Bahkan Iya. saudara lebih terdesak dari keadaan Sahroni saat ini gitu San. Loh, kan udah mulai diposting-posting. Udah mulai Nggak tahu. posting-posting Lihat ya. sih? Lihat ya. Ini yang kalian cari. Itu banyak banget. Sumpah banyak banget. Oh iya. Banyak banget, sumpah. Pecah sih Udah ya mulai kan? open, jadi kayak udah kondusif soalnya Udah kan. kondusif. Kan negeri Pertiwi ini kan sangat kondusif biasanya, Sangat cepat kondusif, sekali cepat kondusifnya. penanganannya gitu ya Yes. maksudnya ya. Apalagi terutama ya perusahaan-perusahaan swasta yang mengancam keberadaan BUMN itu Son, itu pasti sangat cepat sekali dalam menangani hal tersebut gitu kan Son. Mudah-mudahan kekangenan kita terhadap apa yang kerang-kerang ini bisa segera sembuh gitu ya. Son, ya. Yes, ini bukan maksud menjelekkan ya, karena kita emang kangen juga Kangen sebenarnya. juga, kangen kangen. juga. Enak gitu ya, maksudnya dibersihin Iya. kacanya apa ya kan. Itu bersih benar. ya kan, dan untuk menjaga kompetitifnya juga kan. Nah, Tadinya coba yang merah itu kan kenapa? WC misalkan parah. Nah, Misalkan ya Kan udah gratis, gratis tapi sekarang. gratis sih, tapi Iya. ya enggak dulu, maksudnya kita Oh, ngomong dulu. sebelum ada kompetitor ini gitu. Oh, Kan maksudnya memperbaiki juga jadinya. memperbaiki juga. Iya pasti. Walaupun bayar pakai QR susah juga di sana kadang-kadang ya Son ya. Suruh bayar cash kan ngisi bensin ratusan ribu ya 1 juta. Apalagi harus aplikasi dulu ya kan. Mungkin dikira yang isi cuman ini doang kali, taksi doang kali yang bawa duit cash segepok gitu kan Son, betul gak sih? Bayarnya harus cash. Gak bisa Berat pakai ini. sekali. Ya mudah-mudahan semuanya pasti akan menjadi lebih baik ya, pasti ya Son, Pasti, ya. Pasti pasti. akan menjadi lebih baik gitu Cuma ya. kapan aja kan. Nah, rakyat Indonesia hanya dibutuhkan kesabarannya aja sementara untuk Benar. semuanya dibersihkan pelan-pelan gitu ya. Son. Nah, Bener. itu dia. Story anak sendiri juga harus dibersihkan. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru yang sudah ditunggu-tunggu ya oleh banyak sekali orang ini ya kan, karena kita menentukan topik-topik hari ini itu bareng bersama para sobat loteng di live setiap hari Selasa. Nah, nanti nggak bisa ngomong gitu ya. Kenapa Karena emang? masih random sekarang Karena masih kayaknya. random harinya Masih ya. random harinya Nggak sekarang. harus hari Selasa gitu ya. Harus Selasa. Jadi buat kalian yang mau tahu info lebih lanjutnya, kalian bisa langsung join aja Discord, link ada di deskripsi di bawah. Join aja Yes. Discordnya. Terus kita mau kasih tahu juga di sini bahwa member itu punya room khusus ya di dalam benar. Discord yang hanya bisa diakses oleh member only gitu ya. Yes, Jadi buat chat kalian room. yang udah member silahkan dimanfaatkan. Oke? Betul. Oke kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lu udah tau konspirasi penembak Charlie Kirk belum Son? Udah ada konspirasinya. Udah ada konspirasinya dong. Dengerin ya. Oke. Seperti yang kita sama-sama tahu, Charlie Kirk yang adalah seorang tokoh konservatif Amerika ini baru aja ditembak ya beberapa minggu yang lalu. Dia ini kan suka muter-muter kampus ya kan, ngajak debat orang di tempat umum. Nah, pas dia lagi ke kampus Utah Valley University, dia ditembak Son. Sehingga acara tersebut terpaksa menjadi ajang debat terakhirnya si Charlie. Karena ya dia langsung selesai gitu Son, setelah di-shoot dari jarak jauh oleh seorang remaja berumur 22 tahun. Ia bernama Tyler Robinson. Nah, dia ini tuh ditangkap kurang lebih 33 jam Son setelah tragedi tersebut terjadi. Awalnya sempat salah tangkap dulu itu polisi ya kan, malah nangkap orang yang umurnya 48 tahun Son waktu itu. Tapi ya udah kan salah kan, jadi dilepasin. Berapa jam kemudian akhirnya ketangkep nih si Tyler Robinson. Yang anehnya nih Son nih, barang bukti yang ditemuin. Jadi di selongsong pelurunya Son, itu banyak tulisan-tulisan nyeleneh lah gitu. Emang ada tulisannya? Ada tulisan-tulisannya di selongsong pelurunya. Jadi pelurunya itu ada beberapa yang ditemuin kan. Yang di shoot kan cuma ada satu doang. Di selongsong peluru yang gak dipakai itu ada tulisan, kalau lo lihat ini lo gay, lemau. Yang pertama tuh. Terus di peluru yang lainnya itu ada juga tulisan hey fascist catch. Terus ada juga tulisan oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, which is lagu itu kan ya lagu anti-fascism. Dari bukti-bukti yang ditemukan, kesannya anak ini tuh dari kubu seberang gitu ya, yaitu kubu liberal atau demokrat. Jadi wajar kan kalau misalnya dia benci sama Charlie Kirk. Oh ya, soalnya barang buktinya tuh dia buang ya, jadi ketahuan ya. Iya, benar. Pokoknya dia buang dekat situ kan. Iya, pokoknya diambil sama inilah, ditemukan oleh polisi lah gitu. Kan si Charlie Kirk kan konservatif soalnya kan. Iya, Wajar dong kalau misalnya wah dia kesel misalnya kan karena dia liberal atau demokrat gitu. Tapi ternyata dari info yang beredar, keluarganya itu pendukung Republikan semua kan. Dan ada narasi si Tyler ini itu pendukung Trump juga sebenarnya. Aneh juga ya. Yang ngomong itu tetangganya sendiri lagi. Kata tetangganya, lah gue kira dia pendukungnya Trump.
gitu katanya. Soalnya si kan pro Trump banget kan. Iya, walaupun ya narasi ini belum 100% confirm gitu ya. Tapi ya kalau tetangganya udah ngomong sih harusnya bener gitu ya kan. Dan keluarganya sendiri kan juga udah jelas emang pro Trump. Berarti harusnya satu kubu sama Charlie Kirk. Tapi kenapa ditembak gitu kan? Makanya muncul banyak banget konspirasi di balik kematian Charlie Kirk ini. Konspirasi yang pertama nih Son, ada sebuah buku yang berjudul The Suit of Charlie Kirk yang dipublish di Amazon persis 1 hari sebelum kejadian tersebut Son. Sebelum kejadian 1 hari, tanggal 9 September to be exact. Tentunya hal ini rame gitu ya di Amerika ya. Orang-orang jadi menduga kalau semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Dan kebetulan informasinya bocor, makanya ada yang bisa nulis buku terus dijual di Amazon kan. Tapi nggak lama setelah rame, Amazon langsung ngapus listingan bukunya kan. Dan kemudian klarifikasi bahwa ada sebuah kesalahan teknis yang bikin buku ini tuh tertulis bahwa buku ini tuh dipublish di tanggal 9 September. Padahal sebenarnya buku ini tuh dipublishnya tanggal 10 September sore katanya, setelah kejadian tersebut. Terlalu cepat juga sih buat publish buku. Ya ada indikasi bahwa buku ini tuh ditulis pakai AI juga. Oh iya. Jadi bisa cepat gitu nulis bukunya gitu. Dan cuma 36 halaman kalau nggak salah bukunya. Oke. Tapi gimana? Kalian percaya apa nggak sama Amazon gitu kan? Kan Amazon yang klarifikasi kan? Iya. Awalnya kan 9 September ya kan, sama Amazon bilang, oh kebetulan ada kesalahan teknis, ini sebenarnya tanggal 10 September. Nah lu percaya apa nggak sama Amazon gitu kan? Amazon pro siapa emang? Ya. Ya yang mimpin kan masih Republican sekarang. Pasti bukan pro Joe. Tidak. Enggak, maksudnya penulisnya siapa ini bukunya? Nah penulisnya itu kayak nama palsu gitu. Namanya Anastasia siapa gitu namanya. Anastasia Shelby apa siapa gitu. Bukan. Tahu-tahuan loh. Tahu-tahuan loh ya. Iya lagi, siapa ya Anastasia lain ya? Jeblos sendiri loh ya di sini ya. Udah mandiri sekarang ya. Jadi itu ya nama palsu gitu. Gak ada orangnya, gak tahu siapa yang bikin. Terus ada konspirasi yang bilang kalau pelakunya ini bukan satu orang doang. Kan yang ditangkap satu orang doang kan. Jadi orang-orang ini pada rame ngomongin orang yang ada di belakangnya Charlie Kirk Son. Aaron Yeager kan namanya? Bukan Prabowo. Bisikin dari ya, samping. Mayor Teddy. Bukan ya. Yaitu laki-laki bertopi putih dan juga laki-laki berbaju hitam yang kelihatan kayak ngasih sinyal buat nge-shoot si Charlie. Bahkan pas si Donald Trump ngasih pengumuman nih Son nih, dia ngomong kalau dia tuh bakal menangkap each and every one of the people yang bertanggung jawab atas aksi ini. Yang terlibat ya. Berarti kan bukan satu orang kalau each and every one of. Bener. Iya kan? Kayak dia udah tahu pasti bukan satu orang gitu ya kesana ya. Makanya, tapi kan yang ditangkap satu orang saat ini kan. Kesana dia kayak keceplosan gitu ya kesana ya. Nggak mungkin keceplosan dong kan, kalau presiden ada penulisnya. Dia tinggal baca prompter doang sebenarnya itu. Terus ada juga konspirasi bahwa tragedi ini itu ada campur tangan dari istri Wilson. Soalnya pas si Donald Trump nge-tweet Charlie meninggal ini di aplikasi yang namanya Truth, si Netanyahu nge-tweet juga Son di jam yang sama, yaitu di jam 3.02 sore. Persis dua-duanya 3.02 Son. Nge-tweetnya barengan. Konteksnya sama nih. Sama, konteksnya sama. Ya rest in peace begitu sama. Tapi 3.02 barengan berdua. Kok bisa bareng gitu kan nge-tweetnya? Sama ada satu konspirasi lagi deh ini terakhir nih. Jadi konspirasi ini bilang bahwa semua ini tuh kerjaannya Trump katanya Son, buat nutupin pembicaraan soal Epstein Files. Lagi naik tuh. Tapi ingat ya teman-teman ya, ini tuh masih jadi konspirasi. Kita lihat nanti aja faktanya, oke? Yang gue tahu sih itu ya, maksudnya dia dicepuin sama bapaknya sendiri ya, si Tyler ini ya kan, gara-gara bounty-nya $100,000 itu kan. Gue nggak tahu apa motifnya apa ya, tapi yang gue tahu dia tuh datang ke bapaknya terus dia ngasih tahu kalau gue yang nembak Charlie Kirk gitu. Dia tuh ngaku ke bapaknya, terus bapaknya tuh ngasih tahu orang lain yang ngasih yang ngelaporin dia. Yang gue tahu itu $100,000 cuy. Jadi bukan bapaknya yang ngelaporin anaknya. Yang gue tahu tuh bapaknya cerita sama orang lain yang ngelaporin si Tyler gitu loh. Gitu. Yang anehnya ya itu keluarga mereka itu semua pro Trump gitu loh. Dan Charlie Kirk ini kan merupakan salah satu investasinya Trump juga nih. Dia kan dibangun karirnya, itu kan dibantu sama Trump segala macam lah untuk jadi spokespersonnya Trump, supaya anak-anak muda mungkin bisa dipondar-pondir pola pikirnya gitu kan Son. Ya kan begitu. Seru banget sih ini konspirasinya, ada banyak banget. Sebenarnya konspirasi ada banyak lagi, masih banyak lagi. Ada juga yang bilang dia tuh ditembaknya bukan dari depan sebenarnya, tapi dari belakang katanya. Ada footage-nya gitu, kelihatan kayak ada pelurunya gitu dari belakang Son. Tembaknya dari belakang katanya, bukan dari depan. Kan kalau dari belakang berarti kan dia dari kubunya dia lagi jajan yang nembak gitu loh. Ada juga konspirasinya kayak gitu. Terus ada juga konspirasi yang bilang dia itu sebenarnya nggak langsung ditembak katanya, dia tuh pakai armor katanya di dalam. Jadi lehernya itu cuman kena shrapnel doang.
kena serpihan doang. Jadi armornya, jadi tembakannya pelurunya tuh kena armor, terus mental ke lehernya pecah, mental ke lehernya. Oke. Katanya gitu. Banyak aja kayak gitu ya. Iya, dan kan sebenarnya kan udah dari videonya sendiri kalau bisa kita lihat, walaupun kita nggak akan tongolin di sini gitu ya. Kalau kita tongolin pasti sangat heavily censored lah. Kalau misalnya kita lihat videonya ya kan, dia kan seperti kelihatan langsung KO di situ. Bener. Langsung KO kelihatannya itu. Leher soalnya. Nggak ada pergerakan lagi, nggak kejang dulu atau iya, enggak. Langsung KO. Langsung dek blek Iya jatuh kan. Sebenarnya banyak banget konspirasinya tuh. Tapi saya pilih yang masih mending lah gitu kayaknya. Iya, soalnya banyak banget yang lain-lain juga. Gue awalnya juga nggak tahu sih sebenarnya Charlie Kirk nih ternyata terkenal itu kan. Dan yang gue lihat emang kayak headnya banyak banget ya ternyata ya. Head ke dia gitu ya. Kayak misalnya orang bikin konten bisa di interview gimana itu kayak pada happy apa segala macam gitu-gitu ya ternyata ya. Iyalah, pastilah. Kan di Amerika saat ini maksudnya lagi kepolarize banget. Orang yang point of view-nya Republican sama orang yang point of view-nya Demokrat tuh lagi terbagi banget. Berseberangan banget. Jadi wajar sih. Kan si Charlie Kirk kan maksudnya vokal banget lah. Misalnya dia ngomongin tentang LGBT apa segala macam, dia kan vokal banget tuh. Kan banyak yang gak seneng pasti kan. Ya terus juga soal Israel Palestina. Salah satunya dia vokal juga. Banyak juga yang gak seneng dari situ gitu lah. Gue lihat kayak pas debatnya itu dia ditanya itu pertanyaannya konyol-konyol sih emang sih. Gila sih yang benar-benar nggak difilter pertanyaan itu gila tuh. Cuman kan aneh ya, masa si Charlie ini sebelum kejadian itu sempat teleponan sama apa sih namanya kayak perusahaan security gitulah. Kayak yang punya perusahaan security, ngasih tahu dia, lu kenapa nggak pakai ini sih, nggak pakai Kevlar sih, jaket anti peluru, lu nanti bisa mati lo nanti. Kalau lu ngelakuin kayak gini terus ya deh. Senjatanya bebas ya. Iya, senjatanya bebas, semua orang bisa pegang senjata gitu kan. Dan ya apa namanya, orang bisa berpendapat 100% seenak jidatnya misalnya gitu kan. Bener. Jadi pasti itu beresiko orang kesel, ditambah ada senjatanya gitu loh. Soalnya pada saat kejadian tersebut itu terjadi gitu ya, buku yang dipublish itu gak cuma satu, ada 3 kalau gak salah buku yang dipublish tentang itu. Jadi cepat sekali langsung keluar bukunya, jual di Amazon gitu loh. Tapi kalau sampai 3 sih itu pasti AI sih. 3 biji ya AI pastilah. Pasti AI. Terus habis itu ya kesalahannya FBI juga sih. FBI kayak salah tangkep kan awalnya kan. Apa sih kayaknya dia sempat salah tangkap kayak orang tua gitu ya. Terus masuk ke TV, langsung di hate abis-abisan orang, padahal dia nggak salah son. Gila gue bilang, cedeng. Terus gubernurnya Utah, lo lihat nggak? Gubernurnya Utah pas awal belum ketangkep kan dia ngomong gini, apa? Mudah-mudahan I hope it's not one of us katanya. For 33 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. That somebody drove from another state, somebody came from another country. Mudah-mudahan ini bukan salah satu dari kita, mungkin orang lain dari negara lain, negara bagian lain, atau orang dari negara lain katanya. Maksudnya warga lokalnya dia. Maksudnya Utah ya. Iya, jadi orang-orang pada muntir. Ini maksudnya orang dari negara lain, maksudnya apa, imigran maksud lo gitu. Padahal direkturnya FBI sekarang orang India kan, berdiri di belakangnya dia. Langsung kaget direkturnya FBI yang kayak gitu. Jadi masih banyak sekali ya kejadian-kejadian yang tidak terungkap lah gitu di peristiwa ini gitu. Jadi masih abu-abu, kan penelitiannya masih berjalan juga ya kan. Nanti kita lihat aja gimana ke depannya gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal misteri yang gak terpecahkan, Chat. Gue ada satu cerita yang gak terpecahkan juga, yang terkenal ini. Lo tau gak sih ada orang yang punya doppelganger atau kembaran tapi bentuknya hantu, Chat? Loh, kok bisa begitu, Zan? Sebelumnya sedikit konteks nih. Doppelganger dalam cerita rakyat biasanya dianggap sebagai penampakan atau entitas, bukan manusia sungguhan. Nah, ini buat yang belum tahu ya, doppelganger itu kan kayak kembaran kita tapi nggak setelah orang asing lah kesana, orang ya. asing tapi mirip sekali. Kita punya sekitar 7 kalau nggak salah ya, 7 kembaran di dunia ini ya. Tapi dalam banyak tradisi munculnya kembaran ini, double ini dianggap sebagai pertanda buruk karena pasangan kita bisa diambil nanti ya soalnya. Contohnya nih, konon Abraham Lincoln ngelihat bayangan 2 dirinya di cermin. Ternyata sedang di rumah kaca. Iya. Satunya kelihatan pucat. Nah, istrinya itu ngerasa ini pertanda buruk. Benar, kurang vitamin C biasanya. Oke, masuk ke kasus yang paling terkenal nih, Emily Sage. Katanya doppelganger itu nempel hampir terus menerus. Dan ironisnya, Emilia sendiri itu nggak pernah ngelihat kembarannya dia itu. Kok bisa gitu? Nah, jadi orang lain yang ngelihat sih. Oh, orang lain yang ngelihat. Orang lain yang ngelihat. Dia ini adalah seorang guru sih. Bayangin 19 kali pindah sekolah dalam waktu 16 tahun. Biasanya itu kan karena nyari kerja yang lebih baik ya kan. Tapi si Emily ini katanya tiap dipecat itu bukan karena kinerjanya, attitude bukan, karena attitude.
Tapi karena staff dan murid-muridnya takut sama penampakan dia sih. Ada nih satu kejadian yang bikin merinding. Pas Emily lagi nulis di papan, 13 muridnya itu ngelihat kembarannya dia di belakang dia, Emily persis lagi niru gerakannya, tapi tanpa kapur di tangan. Kayak gini-gini gitu ya. Iya. Pakai gini kan. Langsung gitu. Iya, maksudnya gambar BMW itu tadi barusan kan. Rodanya 4 dari samping kan. Depannya panjang. Iya. Ada lagi yang lebih parah nih. Pas dia lagi jadi pengawas gitu, lagi ujian gitu kan, dia ninggalin ruangannya sih. Murid-murid tuh ngelihat si Emily ini lagi di luar, lagi ngumpulin bunga. Tapi ternyata di dalam ruangan ada sosoknya lagi duduk sih. Jadi imbasnya murid, staff, orang tua itu sampai ngindarin dia semua. Ya sampai akhirnya dia nggak bisa ngajar di sekolah lagi dan akhirnya dia homeschooling, ngajar privat. Intinya fenomena ini ngerusak kehidupan sosialnya. Nah, yang bikin unik dari kasus ini kan sebenarnya karena Emily ini kan nggak ngeliat sendiri kan, tapi orang sekitar yang ngeliat. Jadi kalau dijelasin pakai teori halusinasi individu itu nggak bisa gitu. Soalnya orang lain pada ngeliat gitu, iya kan. Nah, penjelasan yang bisa diterima secara ilmiah, fenomena mass hysteria atau sugesti kolektif. Jadi kalau satu orang percaya banget ngeliat sesuatu, ada kemungkinan orang lain di sekitarnya itu ikutan terpengaruh sampai ngerasa ngeliat hal yang sama gitu. Jadi bisa jadi murid-murid Emily ini kayak terpengaruh suasana, ya kan? Apalagi mereka udah tahu kan Emily ini kayak punya double gitu dari gosip-gosip cerita-cerita. Tuh, nah ini ada fun fact juga nih. Kata doppelganger kan sering dipakai buat nyebut twin stranger atau orang asing yang kembar yang mirip banget. Yang mirip gitu. banget, padahal nggak ada hubungan darah, ada apa. Tapi sebenarnya yang doppelganger ini entitas tapi versi lu gitu. Jadi makhluk selain manusia gitu ya, makhluk non manusia. Bukan manusia sungguhan. Coba kalian komen, ada nggak yang punya pengalaman ngelihat kembaran hantu atau cuma ketemu orang yang mirip? Nah, tulis di komen. Tulis di komen selain Sean dan Gabriel Ray ya maksudnya ya. Nggak ada tuh yang komen kayak gitu tuh, nggak pernah lihat gue. Coba menurut kalian mirip apa enggak? Sean nama Gabriel Ray. Tuh di komen. Putih kacamata bilangnya mirip. Enggak. Emang mirip Jo. Waktu rambutnya diponiin gitu. Ya oke, kita mulai lagi. Ini snacknya baru diganti ya Son kali ini ya Son ya. Karena tadi udah hampir habis ya snacknya tadi ya. Jadi kita tadi ganti dulu sebentar. Jadi berarti doppelganger itu bukan manusia berarti ya. Bukan, kan pengertiannya orang kan doppelganger itu ya manusia lain yang mirip banget sama kita gitu. Dan berada di internet kan. Tapi artinya kan kalau nggak salah dari bahasa Jerman atau apa ya. Tapi ya entitas jatuhnya. Kayak contohnya ente Maldi Taher misalnya gitu kan. Ya kan, makanya kan kirain kayak gitu. Ternyata enggak ya, ternyata makhluk lain selain manusia gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal misteri nih, gue ada sebuah cerita misterius juga ini, tapi kali ini terkait dunia nyata ini kali ini ya Son. Tadi kan Anda dunia hayalan tadi barusan ya kan. Saya dunia nyata nih kali ini ya kan. Cerita yang kali ini mau gue sampein itu seru banget Son, karena ini tentang orang yang diam-diam tinggal di rumah orang lain Son. Nanti dengerin ya. Lo tahu nggak sih baru-baru ini ada orang yang ketahuan tinggal di rumah orang lain secara diam-diam Son. Segitu. Jadi gini ceritanya Son. Semua bermula di sebuah kompleks kondominium di dekat Happy Valley, Oregon. Di tanggal 3 September tahun 2025, which is baru nih, ada seorang warga komplek yang curiga karena dia ngelihat mobil asing parkir di dekat rumah. Dan dia juga ngelihat ada seseorang yang jalan ke belakang rumah tersebut. Karena dia yakin banget kalau itu tuh bukan mobilnya warga sini. Akhirnya ya dia cek gitu kan. Setelah dicek, ternyata dia ngeliat sebuah pintu yang menuju ke ruang bawah tanah. Itu dalam keadaan terbuka Son. Padahal biasanya selalu kekunci. Oh, kalau di luar negeri biasa ya ada ruangan itu ya. Ada ruang bawah tanah. Ini ya. Bener. Ruang bawah tanah ini disebut crawl space, yang basically adalah ruangan yang dipakai buat naruh pipa-pipa sama instalasi kabel doang. Jadi ya tinggi ruangannya tuh rendah banget. Udah gitu gelap juga. Tapi pas dia cek, hari itu ada cahaya terang keluar dari dalam ruangan. Dia pun kaget dan langsung nelpon polisi. Gak lama kemudian polisi pun datang Son. Pas si Lop datang, pintunya udah dalam keadaan ketutup. Akhirnya polisi nyoba buka pintunya dong, pakai kunci yang dipegang sama si pemilik rumahnya itu. Tapi ternyata Son pas mau dibuka nggak bisa. Lo tau kenapa? Kenapa? Kuncinya udah diganti Son. Buset. Akhirnya ya dibuka paksa lah sama polisi. Dan begitu pintu berhasil dibuka, ternyata ruangan yang harusnya buat naruh pipa sama instalasi kabel itu udah berubah Son jadi apartemen. Jadi di dalamnya tuh ada kasurnya, ada TV, ada lampu, terus ada charger HP juga. Bahkan ada pipa buat ngisep sabun di dalamnya Son. Dan pas banget tuh waktu pintunya dibuka gitu, polisi langsung menemukan orang yang selama ini ternyata tinggal di situ Son. Jadi ya nggak pakai babi bu, langsung diborgol deh tuh orang. Orang ini bernama Benyamin Bukur. Dia adalah seorang pria berusia 40 tahun. Jadi dia ini sebenarnya tinggal di situ bukan karena nggak punya duit gitu ya. Iya, orang punya mobil dia. Nah itu dia. Tapi karena ya biar nggak perlu bayar sewa yang pertama ya kan. Terus listrik juga nggak bayar. Karena ternyata dia narik kabel extension Son, dimasukin ke ventilasi di
dibawa ke bawah Son. Jadi dia nyolong dari orang yang pemilik rumah aslinya yang di atas. Sama dia juga jadi bebas makan narkoba dari situ karena kan emang aman gitu kan. Nggak ada yang tahu lah kalau dia tinggal di situ. Jadi dia ini diperkirakan sudah tinggal di situ selama berbulan-bulan Son. Akhirnya ia didakwa dengan 2 tuduhan, yaitu pencurian tingkat pertama atau first degree burglary dan kepemilikan metamfetamin. Gila kan? Jadi ibaratnya tuh di suatu hari kayak lu punya rumah nih ya kan, bawahnya tuh ada kayak semacam ruang bawah tanah kecil doang, bukan ruang bawah tanah yang kayak ruangan gitu, enggak, kecil kayak buat naruh-naruh pipa sama kabel-kabel. Tiba-tiba ada orang tinggal di situ dan tiba-tiba orang lu nggak pernah kenal, lu nggak tahu orangnya siapa. Ngeri banget sih. Dan taunya laki-laki umur 40 tahun tinggal di situ. Aneh juga ya. Pas dicek udah berubah semua, udah ada kasurnya, ada TV-nya gitu-gitu. Bisa lagi bawanya deh. Bisa. Oh, dan mobilnya kan ketahuannya kan gara-gara mobilnya parkir di dekat rumah itu kan. Itulah bahayanya kalau melihat mobil asing ada di dekat rumah Son. Nah, ya kan. Di komplek-komplek gitu ya. Bener. Apalagi kalau goyang gitu maksudnya ya. Aduh. Ya kan. Pakai air cups maksudnya, pakai suspension. Nah, yang gitu-gitu. apalagi udah ngeliat set parkir mobil gak kenal, kaca filmnya gelap lagi. Wah, itu harus dipertanyakan tuh memang untuk biasanya. melindungi dari panas. Itu iya, dan kemalingan kan. Bener juga sih. Benar. Ini kasus di Amerika ini emang aneh-aneh emang. Soalnya emang di Amerika banyak sekali orang yang kecanduan narkoba seperti itu. Dan kalau orang kecanduan narkoba biasanya kan pemikirannya udah rusak tuh. Bahkan setelah dia sembuh sekalipun banyak yang udah rusak gitu, terlanjur rusak lah. Mungkin kalau misalnya dia cuma tadi doang, tinggal doang, tapi nggak nyabu gitu ya, mungkin hukumannya nggak seberat ini itu ya. Iyalah pasti. Tapi ya tetap berat lah. Pasti ada hukumannya setimpal lah, sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Bukan sesuai dengan apa yang dia berikan gitu San, maksudnya. Ya kan. Jatuhnya trespassing private property juga ya. Iyalah. Ya. Itu first degree burglary. Jadi udah tingkat pertama itu. Parah sih kalau paling parah sih. Iya, kalau first degree kan paling parah kan. Paling parah sih. Gila. Punya duit loh padahal. Bisa beli mobil ya. Tapi kan di luar negeri kan murah mobil. Di Amerika murah sekali mobil bro. Cuma di negara Konoha doang yang pajaknya tinggi Son. Mobil ya kan. Nggak, dan orang itu kan juga pasti kerja. Nggak tahu sih pendapatan dari mana ya. Maksudnya bisa sampai make juga apa segala macam kan. Dan punya mobil buat ngisi bensin apa segala macam, pasti minimal kerja lah. Soalnya di Amerika tuh ada sistem welfare gitu kan, di mana lu dibagiin dana per bulan. Lu tahu gak sih? Itu kan kalau pensiun bukan sih? Bukan pensiun lah. Pensiun matamu soek. Welfare tuh buat orang miskin. Gimana sih? Oh itu. Jadi dikasih welfare gitu per bulan. Kan banyak kan kasus-kasusnya yang dia bikin kartu welfare palsu. Jadi ada orang hidup dari bikin kartu welfare palsu. Dia narik-narikin welfare-nya orang. Diambil, padahal dia satu orang doang tapi kartu welfare-nya 20 misalnya gitu. Lu gak sih? Ada itu kasusnya di Amerika. Itu sih gak kecil sih dapatnya sih pasti sih. Ya lumayan dikasih uang lu sama pemerintah. Makanya di sini dari zaman dulu sebenarnya nggak mau kan, misalnya ngasih bener-bener langsung dana cash keras gitu kan, jarang sebenarnya di sini kan. Enggak lah, banyak lah dana dari dulu, dana bantuan sekolah apa. Enggak, yang maksudnya bener-bener duit gitu. Duit itu bro, duit. Dana bantuan sekolah tuh duit, ditransfer lewat bank terbesar di Indonesia hari ini. Ya. Sama-sama tahu bank apa itu. Kirain kayak dikasih kartunya gitu buat kayak, oh ini loh. Enggak, dikasih uang juga. Tapi kalau di Amerika lumayan besar welfare tuh. Terus di Amerika tuh banyak juga orang-orang yang kaya gitu bikin foundation tuh banyak sekali. Jadi mereka kayak bangun rumah, shelter nanti ya. Shelter nanti orang makan di situ pagi-pagi. Oh di sini biasanya harus hari Jumat Son biasanya. Kayak bokap gue sering juga begitu, bagi-bagi makanan gitu. Masak-masak sih. Di hari gitu Jumat ya. nggak masak. Oh udah langsung ngasih. Beli. Gitu. Jadi kayak beli. dari tempat, misalnya tempat UMKM atau apa kan kecil juga dia. Ya kita beli dah. UMKM-nya dapat duit, makanannya dikasih ke orang yang membutuhkan. Itu biasanya hari Jumat tuh kalau di sini tuh banyak kan. Iya, kayak Jumat berkah namanya. Ini hari Minggu pasti kan. Iya. Iya. Pernah juga sih kayak lagi naik Grab gitu ya, naik Gojek. Ya udah tiba-tiba orang ngasih di pinggir jalan dan kayak supirnya udah biasa gitu. Kalau itu di masjid biasanya ya, depan masjid enggak? Pinggir jalan aja. Oh pinggir jalan ya? Pinggir jalan aja. Pak, jalan. Terus kayak ya udah supirnya kayak udah biasa gitu. Oh iya makasih ya. Kalau sekarang masjid selalu begitu Son. Tiap sholat Jumat apa selesai dibagi-bagi makanan biasanya kebanyakan ya. Ente ngambil juga? Oh enggak lah kalau gue. Enggak lah. Udah kenyang. Udah kenyang. Pernah sih ngambil tapi. Nyobain kan, penasaran kan. Nyobain. Enak tapi kok. Yare dulu gak? Enggak yare dulu lah. Bawah umur itu. Kalau masih di bawah umur lucu tuh yare. Udah umur segitu masih yara harus mawas diri itu kayaknya.
Masih SMA nggak apa-apa lah gitu kan. Jadi emang begitu. Kalau di sini tuh gitu sistemnya. Tapi kalau di Amerika tuh banyak mereka yang tiap pagi ngasih makan apa sup apa kayak gitu. Orang ngantri jadi dari pagi. Tapi beda sih di Amerika tuh orang homeless tuh kayak lebih gila gitu daripada di sini gitu. Lebih kriminal gitu. Gue lihat juga tuh sempat di TikTok kalau nggak salah kayak di kardus yang dipegang kotak gede gitu. Si rokok semua sih. Mana beda? Ada, sumpah. Jadi homeless datang gini semua serat. Dikasih ngambil serat berat. Ini di mana nih? Luar negeri. Oh, enggak, gue nggak tahu itu. Wah, orang ngantrinya sinting sih. Gini, dikasih banyak. Kalau di sini sih habis. Kalau gue pernah dengernya sih yang ini bagi-bagi Indomie gue pernah denger ya oleh ada tuh. Kerdus gitu ya. Nah denger tuh. Nah ini tadi ngomong soal kecanduan Set. Gue ada cerita ini tentang epidemi kecanduan. Tapi murah meriah Set. Wah kecanduan hipnot ini pasti kalau murah meriah. Bener gak? Maksudnya kan tinggal di play doang di YouTube. Iya, itu ente juga kecanduan kalau itu kan. Lo tau gak sih ternyata banyak orang yang kecanduan obat batuk buat mabok Set. Wah kok bisa begitu ya Son? Jadi di sini Set, obat batuk tuh udah kayak minuman keras versi merakyat. Bisa dibilang minuman favorit anak muda buat mabok murah. Bahkan di tempat yang bakal gue ceritain ini, jalanan tuh isinya botol bekas sirup semua. Banyak banget yang kecanduan sampai dianggap epidemi generasi muda. Nah jadi lokasinya itu di Zimbabwe Set. Dan nama obatnya ini adalah Bone Clear. Obat batuk produksi Afrika Selatan yang mengandung kodein atau turunan opium dan alkohol juga. Campuran ini bikin efek mabok, mirip kayak kombinasi miras dan narkotika ringan. Dan kita sama-sama tahu lah fenomena kayak gini tuh nggak terjadi di Afrika doang, tapi juga pernah jadi tren di Amerika juga. Kayak tadi lu bilang Lean atau Purple Drink. Ya itu biasanya rapper tuh banyak kan. Itu katanya campuran Sprite, kodein tadi sama permen ya kalau di Amerika ya. Iya, Mountain Dew biasanya itu. Dan itu bukan tren itu. Sampai sekarang masih itu. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Banyak yang suka cerita kayak rapper Lil Wayne misalnya dia cerita adiksinya dia tentang obat batuk gitu. Seakan-akan dia adiksi ke sabu misalnya atau apa gitu. Dia cerita tentang itu. Karena emang itu efeknya luar biasa ganas dan distraktif itu efeknya. Nah, di Zimbabwe ini juga ada satu anak muda nih, namanya Kuziva Kwashe. Belum jadi Lil Uzi Vert ini berarti nih. Belum, masih ngekos dia di Duren Sawit nih. Nah, jidatnya belum ada permatanya gitu. Tahun 2016 dia mulai minum Bone Clear ini. Gak tanggung ya, sehari itu bisa 4 botol. Total itu 400 mili lah kira-kira. 400 mili? 400 mili. Kata dia itu rasanya udah kayak jadi orang lain. Ya efeknya ini mungkin kayak nge-fly tapi lebih ekstrim lah. Dan ini semua gara-gara peer pressure. Jadi kalau gak ikutan kayak gak gaul gitu kan. Biasa kan, klasik. Pastinya lebih miris ya, keluarganya miskin. Terus dia bisa beli itu dari mana? Dia itu bisa sampai nyolong-nyolong sertifikat, misalnya rumah HP dijual, dijual sama dia, isi rumahnya dijual. Dan pastinya banyak juga yang gara-gara stres juga ya kan. Kayak tadi yang orang ini itu keluarganya broken home lah, punya 5 anak ya kan, kerja serabutan. Jadi ya larinya ke obat batuk itu. Dan pada saat itu emang ekonominya separah itu jadi Zimbabwe kan. Dari data itu sekitar 90% rakyat Zimbabwe itu gak punya kerjaan formal. Tapi memang sih dolarnya aja lemah banget kan. Nah, kan itu kan sempat viral tuh dibilang dolarnya lemah banget. Zimbabwe ini kan pernah ngalahin hyperinflasi yang gede-gedean tahun 2008. Sampai mata uangnya gak ada nilainya tadi. Bahkan mata uang 100 triliun dolar Zimbabwe itu jadi souvenir buat turis ya. Karena nilainya itu cuma kayak berapa sen dolar. 1 USD itu yang tahun 2008 tadi 300 triliun dolar Zimbabwe. Parah banget ya berarti ya. Gila. Dan itu cuma bisa beli 1 roti loh, 300 triliun. Bisa beli Sena tuh. Gila. Pas puncaknya itu aja harga-harga barang di Zimbabwe nih, hitungan jam tuh bisa naik 2 kali lipat. Tapi yang bikin geleng-gelengnya itu bisnis obat ini, yang obat batuk tadi. Itu wah peminatnya gila, sampai untungnya itu sehari bisa 100 dolar yang pebisnis obat batuk ini. Iyalah pasti laku dan banget. Itu gede banget di Zimbabwe loh. Berarti yang jual yang geleng-geleng ya, bukan maksudnya bukan yang minum yang jadi geleng-geleng, bukan ya? Warga dong yang geleng-geleng dong lihat. Dan yang bikin lebih parah lagi, pemerintah cuma anggap pemakai itu sebagai kriminal. Nggak direhab, nggak diapa gitu kali ya. Iya, jadi kalau ketahuan tuh bukannya direhab tapi langsung dipenjara. Karena rehab yang proper di sana itu nggak ada sih. Jadi cuma swasta yang mahal doang adanya rehab itu. Nggak ada buat yang rakyat nggak mampu lah kesannya. Sampai tahun 2023 aja nih, pemerintah Zimbabwe itu kayak ngejanjiin mau bikin rehab buat nasional lah ya kan. Tapi sampai sekarang nggak ada. Susah lah, udah negara miskin, pemerintahannya juga korup ya kan. Iya, soalnya kan yang waktu itu yang bikin negara itu ambiar itu pas pemimpinnya si Robert Mugabe. Itu kan dia 37 tahun mimpin situ. Itu yang bikin hancur ya. Padahal dulu sebelumnya negara ini makmur tahun 80-an. Para korup kali ya mungkin ya. 30-an tahun tuh. Jadi gitu sih ya. Dari sekedar obat batuk bisa jadi penghancur generasi, racun generasi. Ya pelajaran buat kita juga ya, jangan sampai kayak kita ngeremehin sesuatu yang murah atau sepele gitu. Karena efek dominonya panjang. Yes, benar banget. Karena hitungannya itu bukan barang yang ilegal gitu ya. Iya, abu-abu. Tapi ternyata bisa menghancurkan bangsa gitu ya. Bisa, barang yang bukan ilegal gitu ya. Di Nigeria juga tuh ada tuh kayak gitu juga, epidemi yang sama. Padahal udah dilarang pemerintah, di ban gitu kan. Tapi akhirnya di pasar gelap itu udah kayak emas tuh.
Codeine ini. Iya, malah makin mahal lagi harganya gitu ya. Mahal, permintaannya saking banyaknya soalnya. Karena pasti ada pemain di dalamnya juga gitu loh. Iya. Jadi kayak nggak benar-benar dihentiin gitu loh. Dan kalau soal codeine ini ya memang sudah dari zaman rapper-rapper sih. Gue sih yakin kayaknya influence dari rapper-rapper itu juga nyampe ke orang-orang Afrika itu sih, kayak feeling-feeling gue sih. Nyampe juga gitu. Karena rapper-rapper banyak yang kecanduan sama lean itu. Jadi setiap dia kemana itu pasti bawa gelas. Kalau lu lihat rapper-rapper tuh bawa gelas putih yang panjang itu, atau yang warna merah itu tuh biasanya isinya lean itu. Bukan yang warna merah, dia warna putih yang panjang tapi. Kalau yang merah kan biasanya isinya bir tuh ya. Kalau ini yang putih tuh panjang tuh. Itu isinya biasanya Mountain Dew, es batu sama permen sama obat batuk itu. Obat batuk sirup itu yang warnanya ungu biasanya kan, makanya dibilang purp drink juga kan, banyak yang bilang kayak gitu. Ya emang itu berbahaya sekali sih. Itu gue pernah denger ada yang bilang lebih bahaya daripada heroin kalau nggak salah deh, karena saking nyandunya itu katanya. Iya, karena ya itu tadi gitu. Turunannya opium jatuhnya kan dia ini. Oh mungkin kan makanya banyak kan, akhirnya jadi sama juga sama opium gitu mungkin kali ya. Mungkin iya, dosisnya gila pasti. Dan Asia itu juga kena juga, Filipina juga banyak gitu kayak gitu. Iya banyak. Dan gue denger di Jakarta juga ada yang udah nyoba-nyoba juga tuh di Jakarta tuh. Gue denger tuh. Banyak sih. Dari beberapa informasi gitu. Gue sering dengar tuh. Jadi emang harus apa? Kalau gue jarang sih dengar, tapi kalau sering tadi. Gue pernah dengar doang gitu. Tadi kan sering kan katanya. Pas lagi beli makan ngobrol gitu, udah cerita-cerita gitu kan, gue denger aja kan. Tukang nasi goreng gitu-gitu cerita. Tukang. Hah? Iya ini murah nih, dar. Apalagi makan di Pipo gitu, maksudnya di Pipo. Bukan. Jauh bener. Enggak. Bukan ya. Ini makanya nasi goreng gitu. Itu kayak pas lagi makan di Pipo misalnya gitu. Enggak, nasi goreng dong, nasi goreng. Pokoknya itu jangan sampai kalian coba gitu ya, karena itu sangat berbahaya. Satu, terus habis itu ya merusak apa mental pikiran juga ya kan, nanti ujung-ujungnya bakal ada ampasnya pasti soalnya. Pasti. Kalau terlalu sering pasti ada ampasnya. Walaupun Anda sudah berhenti sekalipun, Anda bisa rusak otaknya gitu. Otaknya nggak bisa mikir gitu loh. Gitu loh. Lama, misalnya mau ngomong lama, mau merangkai kata-kata itu udah kayak apa, lebih sulit dari Mission Impossible Tom Cruise gitu maksudnya. Itu tadi yang kayak yang gue ceritain tadi, yang orang Zimbabwe tadi, orang tuanya nyadar itu ibunya gara-gara dia tuh suka bengong, terus dicol-col kagak nyaut, macam kayak gitu. Iya emang yang gue denger emang lean itu sifatnya begitu, bukan bikin hiperaktif atau apa. Dia sifatnya tuh downer gitu, yang bikin lemas apa gitu-gitu. Kalau yang upper apa ya maksudnya? Yang upper itu ini apa namanya? Caffeine shot. Caffeine shot. Iya dong, aman dong. Bener. Shot kafein, espresso. 2 shot lah kalau bisa. 2 shot, 3 shot ya kan. Kalau yang bikin berdiri apa sana bikin berdiri? Kan tadi kan bikin upper yang bikin berdiri. Biasa kalau kopinya tumpah set biasanya kan. Pasti langsung berdiri tuh, panas iya, bener harus dilap ya. Harus dilap. Ya bener juga sih. Diri loh. Ya pokoknya jangan jangan sampai kalian pergunakan. Ya walaupun kalau kalian sudah memilih itu ya tanggung resikonya sendiri gitu ya maksudnya gitu ya. Ya kan. Tapi kalau saran dari kita lebih baik jangan. Oke. Nah yang selanjutnya ini gue ada sebuah cerita Son tentang bayi yang dia baru lahir tapi langsung tua Son. Baru lahir langsung tua. Harusnya dia kalau mau dapat SIM bisa nih begitu dia lahir Son. Harusnya Son, dengerin ya. Oke. Lo tahu gak sih ada bayi yang baru lahir tapi umurnya udah 31 tahunan Son. Bisa. Saking gilanya ini sampai mecahin rekor dunia Son. Jadi ceritanya gini, di Ohio itu ada pasangan suami istri yang bernama Lindsay dan Tim Pierce. Mereka ini pengen banget punya anak, tapi lewat program yang namanya embryo adoption. Yaitu sebuah program di mana ketika ada orang yang ikut program bayi tabung, itu kan mereka biasanya nyiapin beberapa embrio kan, gak cuma satu doang, supaya peluang berhasilnya lebih tinggi. Kadang-kadang mereka ini cuma butuh 1-2 embrio doang langsung berhasil Son untuk program bayi tabung. Jadi misalkan orang mau program bayi tabung nih ya kan, dia nyediain misalnya 4 embrio lah gitu, taruh. Ternyata baru dimasukin 1 atau 2 udah berhasil. Kan berarti kan sisa 3 atau kalau dimasukin 1 langsung berhasil kan. Sisa embrionya ini itu dibekuin buat nantinya didonasikan ke pasangan lain yang pengen punya anak Son. Tapi sebenarnya Lindsay dan Tim itu pengen ikut program ini bukan karena dia infertile atau nggak bisa punya anak gitu ya. Soalnya anaknya mereka tuh udah 4 biji sebenarnya. Tapi mereka ini percaya dengan melakukan embryo adoption ini, mereka tuh menyelamatkan kehidupan dari si embrionya. Maksudnya daripada embryo sisa ini tuh ditinggalkan atau dibuang, ya mending mereka adopsi aja terus dijadiin anak beneran gitu kan maksudnya. Akhirnya mereka ketemu lah nih sama sebuah embrio yang udah dibekuin sejak tahun 1994. Jadi embrio ini punya seorang wanita yang bernama Linda Archer. Pada saat dia ikut program bayi tabung, dia bikin 4 embrio Son. Tapi ternyata 1 biji aja udah berhasil jadi bayi. Akhirnya
Akhirnya 3 biji lagi itu disimpan di nitrogen cair kayak chicken nugget lah. Fast forward ke 3 dekade kemudian, dari 3 embrio yang ada, itu ternyata cuma tinggal 1 Son yang bertahan. Akhirnya ya embrio itulah yang ditanam ke rahimnya si Lindsay. Sampai akhirnya lahir deh tuh bayi di bulan Juli tahun 2025. Oh baru ya. Dia lahir dengan nama Thaddeus Daniel Pierce. Nah yang gilanya nih, si Thaddeus ini langsung resmi memecahkan rekor sebagai bayi sehat yang lahir dari embrio beku terlama Son. Jadi orang tuanya si Lindsay sama Tim Pierce itu kan umurnya sekitar 35 dan 34 tahun ya pas Thaddeus lahir. Berarti kalau misalkan kita hitung dari pas masih embrio, umur nih bayi itu cuma beda 3-4 tahun Son dibanding sama orang tuanya. Iya sih. Ya kan? Gila gak tuh? Tapi gue lupa deh, embrio itu jatuhnya udah makhluk hidup bukan sih jatuhnya? Belum harusnya. Belum ya? Belum harusnya. Harusnya belum. Tapi menurut kepercayaan dari Lindsay dan si Tim Pierce ini sudah makhluk hidup. Sehingga mereka ingin menyelamatkan gitu embrio-embrio sisa yang gak dipakai gitu loh. Dari tahun 94 loh itu dibekuin sampai 30 tahun kemudian baru diambil orang. Penasaran diadopsi orang. sih, maksudnya kalau setua itu ada efek sampingnya gak ya? Kita bisa taunya nanti sih, soalnya baru lahir kan. Harusnya sih nggak ada ya harusnya ya, karena kan pembekuan itu kan sistem dimana bisa menghentikan hidup kan. Maksudnya kan semuanya berhenti kan, pergerakannya berhenti atau at least melambat banget lah gitu. Harusnya sih tidak ada aneh-aneh maksudnya ya. tapi kita nggak pernah tahu gitu ya, karena bayi ini juga baru lahir di bulan Juli kemarin ya kan. Nanti kita lihat aja ke depannya, siapa tahu ada berita seru lagi tentang bayi Thaddeus ini. Ternyata baru ini umur setahun udah bisa counting lah gitu ternyata. Ya kan. Ya daripada disentor mending siram liquid nitrogen aja Son kalau begitu Son, ya kan? Ya kan? Nggak cukup gudangnya kalau ente kepenuhan, kulkasnya kepenuhan. Nggak bisa. Ya kan seru banget ya kalau misalkan kayak nenek kita ada embrionya gitu misalnya. Udah 70 tahun terus kita kasih misalnya ke orang. Seru banget ya. Itu jatuhnya keluarga kita gak ya kalau kayak gitu ya? Harusnya iya gak sih? Maksudnya itu bapak kita atau maksudnya bukan bapak, om kita gak ya masuknya kayak gitu ya? Masuk sih harusnya sih. Kayak misalnya udah 70 tahun gitu misalnya, turunan kedua, si bayinya turunan kedua, embrionya turunan kedua kan, kita kan turunan ketiga gitu. Pas turunan ketiga dilahirin embrionya gitu. Lahir-lahir manggilnya om langsung kan. Iya benar. Nanti pasti akan pecah lagi lah rekornya, gue yakin di kedepannya. Beberapa tahun lagi pasti ada lagi nanti yang 40 tahun umur embrionya akhirnya jadi bayi misalnya gitu kan. Teknologi udah lebih canggih lagi juga pasti itu. Iya. Ternyata dari tahun 94 udah ada ya, gue baru tahu juga tuh. Apalagi nanti misalnya udah ada yang waktu itu gue ceritain yang robot Cina yang bisa ngelahirin itu. Wah ntar pasti makin banyak lagi tuh embrio-embrio yang dimasukin dar. Gak tahu deh sistemnya pakai embrio apa pakai apa kalau robot itu. Kok ini kan dimasukin ke orang. Ya selama teknologi yang makin canggih ini ya nggak dibungkam ya kan. Oh iya. Tiba-tiba ada ini kan mau lebih efisien, ternyata dibungkam nah, gitu kan. Nah kalau ngomong soal efisien udah tahu siapa yang bungkam gitu ya Son ya. Siapa? Oh iya, satu negara yang mikirnya efisiensi dulu. Iya. Nah, gue ada nih satu cerita ya, tentang efisiensi. Kali ini bukan ASN yang kena di topik ini kan? Bukan. Bukan. Lo tau gak sih di zaman dulu ada anak muda yang bikin mobil super irit, tapi langsung disikat ya? Wah, lebih irit dari mobil listrik Son? Kemungkinan. Coba ceritain. Oke. Ada anak muda berumur 24 tahun dari Texas yang katanya berhasil bikin mobil jalan 100 mil per galon, alias sekitar 42 kilo per liter bensin. 1:42 ya? 1:42. Dan ini di tahun 1970-an. Gokil kan? Iya. Dan mobil yang dipakai itu bukan mobil kecil sih, tapi Ford Galaxy dengan mesin V8. Kok bisa V8 1:40-an ya? Dan ini mobil yang dipakai buat jadi mobil polisi di film-film jadul. Eksperimennya ini disaksin sama wartawan dan dosen kampus. Semua bensin dikuras, cuma diisi 2 galon. Karena kotor apa gimana bensin dikuras? Eksperimen. Oh, saya tadi di Cibinong ada yang nguras bensin nggak tahu. Terus mobil bisa jalan sejauh 200 mil. 200 mil itu sekitar 320 kilometer kayaknya. 1 mil itu kan 1,6 kilo kalau nggak salah. Dicek juga nggak ada tangki rahasia, nggak ada trik sulap deh pokoknya. Baterai nggak ada juga baterai. Belum ada gitu kayaknya. Udah ada. Oh iya, anjing, udah ada mobil listrik ya. Nah pada tahun 1970-an itu kan juga Amerika itu lagi krisis minyak gara-gara embargo OPEC. Harga bensin tuh naik gila-gilaan. Jadi inovasi ini benar-benar bikin heboh gitu. Jadi anak ini bernama Tom Ogle. Dia ini sebenarnya nggak ngubah mesin sama sekali, tapi skrupnya kurang kenceng kayaknya. Makanya Ogle kan. Tapi dia ubah sistem suplai bahan bakarnya. Intinya bensin tuh dipanasin pakai coolant biar langsung menguap jadi gas atau vapor, bukan lagi tetesan cairan. Uap bensin langsung diisap mesin, dibakar, langsung jadi lebih irit. Cara Tom ini mirip kayak trik anak racing zaman sekarang. Gimana tuh trik anak racing zaman sekarang? Yang bikin fuel vaporizer mode di motor buat hemat BBM. Cuma versinya dia jauh lebih ekstrim lah. Tahun 1978, Tom ini jual hak cipta alatnya ini ke perusahaan bernama AFS. Dia dapat saham, gaji bulanan, dan royalti 6% tiap penjualannya.
Nah namanya muda kan, Tom Ogley itu hidupnya foya-foya ya kan. Di rumah mewah, mobil mewah, ya kan? Cewek banyak gitu ya sana ya. Masih 2 bulan hidupnya udah kayak rockstar lah. Tapi gak lama kemudian perusahaannya itu kena masalah hukum sama SEC atau kayak OJK-nya Amerika. Semua jadi ribet dan proyeknya akhirnya mandek. Nah ini mulai ke konspirasinya. Tahun 1981, Tom ini tiba-tiba ditembak sama orang yang dikenal. Tapi untungnya di situ dia selamat. Tapi beberapa bulan kemudian dia meninggal gara-gara overdosis. Nah gaya hidup yang rockstar tadi itu ya. Lebih ke stres sih kayaknya. Atau pil oktan booster salah nelen son, bukan dimasukin ke dalam mobil. Yang buat naikin oktan. Udah gak perlu itu deh. Canggih deh. Lu gak percaya produk kan, oktan itu? Dia udah bikin ini, dia udah lebih irit lagi ya. Usianya baru 26 tahun itu. Banyak yang percaya dia dibunuh karena penemuannya itu mengancam industri minyak. Sampai sekarang di forum-forum otomotif itu masih banyak yang percaya kalau fuel vaporizer tadi emang lebih irit mobilnya. Tapi perusahaan-perusahaan mobil sudah tidak ada yang memakai cara tersebut gitu ya? Iya, katanya cuma udah ditutupin sama yang perusahaan minyak itulah. Nah kalau secara teori ide Tom ini sebenarnya valid, maksudnya bikin irit gitu. Tapi pemerintah Amerika waktu itu nyimpulin kalau dia itu berbahaya ya. Potensi bahaya ledakannya itu tinggi lah. Sehingga ya pemerintah Amerika nyimpulin kalau itu nggak praktis. Tapi ya bayangin kalau ini beneran dipasarin terus diperbaikin gitu kan. Amerika nggak getol invasi negara minyak gitu, ya kan? Nyari minyak gitu ya. Iya. Kalau ini semua bener tadi gitu ya. Kalau ini semua bener, sejarah bisa berubah tuh. Nah itu. Jadi menurut kalian si Tom Ogley ini beneran dibungkam atau dibungkam sama gaya hidupnya sendiri ya? Nah, tulis di komen. Yes, coba tulis di komen. Kalau misalnya emang itu bener ya berarti bisa merubah, merevolutionalize ini ya apa namanya car industry gitu ya, otomotif industry lah, bahkan bukan car doang gitu. Tapi kan kenyataannya kan you can kill a man but you cannot kill ideas kan katanya kan gitu kan. Harusnya kan ada yang nerusin kalau idenya itu bener gitu. Iya. Ya gue nggak tahu ya. Soalnya sekarang kan nggak ada kan ke arah sana kan. Maksudnya pengembangan ke arah sana nggak ada kan tadi apa fuel vapor combustion. Cuma baru mod ya, full vaporizer tadi ya. Mungkin itu masih berbahaya katanya, kayak akselerasinya jadi kayak lambat gitu-gitu, masih ada yang kayak gitu. Dan tadi bahaya lawan ledakan itu. Cuma kalau misalnya emang dikembangin dari situ, maksudnya problem-problem yang diakalin gitu ya, ya mungkin bisa berubah kali. Iya, maksudnya kenapa nggak ada pengembangan ke arah sana gitu? Apakah sudah ada tapi ternyata deadlock atau gimana gitu loh? Ya gue nggak tahu sih kalau misalnya emang ini bener, harusnya ada orang yang mengadopsi ide yang sama gitu, ya kan? Tapi dikembangkan jadi lebih baik. Contohnya kayak Tesla dengan mobil listrik kan, orang kan tahu mobil listrik kan dari Tesla, padahal sebenarnya dari dulu udah ada mobil listrik gitu ya kan? Bahkan Ford aja pernah bikin. Mungkin karena itu tadi, maksudnya pada setahun itu kan juga mobil listrik udah mulai dikembangin ya. Cuma emang belum banyak jalan aja. 1970-an itu. Iya, udah ada mobil listrik. Cuman kan tidak favorable ya, orang tidak memilih mobil listrik pada saat itu. Dan kalau misalnya hari-hari gini dikembangin, mikir-mikir juga kali, maksudnya kan dia tetap pakai bensin juga kan, dengan segala resiko tadi itu. Dia bikin hybrid aja dijadiin nama listrik sekalian kan. Sekarang lebih oke. Kebanyakan sih sekarang arahnya ke hybrid ya. Kalau yang perusahaan-perusahaan dari negara selain Cina gitu maksudnya ya, banyak kan ngarahnya ke sana. Tapi kalau misalnya, maksudnya menurut gua ya, petrolhead itu nggak akan hilang dari muka bumi ini gitu. Petrolhead itu kan orang yang antusiasnya dengan mobil-mobil bensin. Itu petrolhead tuh namanya itu ya kan. Yang dia senang dengar suaranya misalnya. Itu nggak akan hilang sebenarnya dari muka bumi gitu. Walaupun memang mayoritas orang yang menganggap mobil atau kendaraan itu kayak buat dari poin A ke poin B doang, pasti akan lebih milih listrik. Walaupun ada perhitungan tambahan ya. Kalau misalnya listrik itu kan ada jarak range yang lu misalnya sekali ngecas cuma bisa 300 kilo gitu. Geser dari Bandung dikit aja lu udah pusing kan. Ini gimana nanti ngecasnya di sana. Sedangkan kalau misalnya lu naik bensin, mobil bensin ya udah, nanti kan tinggal ngisi aja di pom bensin gitu kan sebenarnya kan. Yang gue denger ya mobil listrik itu ngecasnya itu kadang suka ganti-gantian son. Paham gak? Misalnya di rest area nih. Oh iya tenang aja di rest area ada kok apa buat ngecas gitu. Ya berapa lama ngecasnya satu mobil? Berapa banyak orang yang lagi ngantri di situ misalnya kan. Kadang suka ganti-gantian son. Minimal orang setengah jam lah ngisi. Minimal banget tuh setengah jam tuh. Lebih lah dari setengah jam. Berjam-jam lah orang biasanya Jo. Tergantung dayanya juga sih. Gak ada lah orang ngecas setengah jam Jo. Emang ngecas HP apa? Setengah jam ya 50%. HP aja setengah jam aja belum full anjing. 50% kan. Enggak lebih lah. 80 bisa lah mungkin kalau fast charging sekarang kan. Lebih lah berjam-jam lah Cuk. Makanya kan ada di parkiran sekarang kan. Ya gitu-gitu lah. Ya tapi ya petrolhead gak akan musnah dari muka bumi. Makanya teknologi ini masih bisa dikembangkan lagi sebetulnya gitu untuk orang-orang yang senang mobil bensin. 42 1/42 loh. Gila itu. 1/42
gila sih itu. 1:20 ya sekarang udah Iya. gila itu. 20 aja orang udah, hah 1:20 serius? Iya, iyalah. Kadang gitu kan misalnya mobil itu orang nanya kan 1 banding berapa sih? Mungkin 20 kali. Kaget biasa orang. Iyalah. Gitu aja kaget loh. Lah orang mobil-mobil lu tuh kayak mobil-mobil apa sih, Honda Civic lama gitu, yang Genio, yang apa, yang kotak-kotak gitu. Lu tahu mobil itu? Itu 1:10 palingan 1:9 gitu aja bensinnya. Mobil kayak gitu loh, maksud gua gitu loh. Udah lama banget gitu mobilnya. Kenceng juga ya, kenceng sih kalau lu modif gitu. Tapi kalau standar ya nggak kenceng lah kalau menurut gua. Emang itu sih efisiensi. Ya itu mungkin ada permainannya itu big oil company itu ya. Jangan-jangan. Kayak itu gue ngobrol kan. Tapi kalau itu kan masih kurang pasti kan. Kalau yang big oil di Konoha sih udah itu udah pasti ada permainan kalau itu ya kan. Iya. Gue malah kagetnya pas gue nanya kan dia mobilnya apa gitu, Stargazer gitu kan. Emang 1:00 berapa? Kadang bisa 1:10, kadang sampai 8, 1:8. Iya, itu Stargazer ya yang Stargazer. baru itu ya. Nggak baru juga sih. Yang 2023 paling juga udah ada. Iya 2023 baru dong. Iya. Maksudnya dong. Iya Stargazer yang dari belakang kayak hiu itu ya. Atasnya kayak hiu ya. Pakai shark fin antena gak sih? Aduh gue lupa yang kayak lagi. sirip hiu itu bukan ya? Ya tahu gue, Iya, tapi itulah. Stargazer yang lampunya gitu kan. Iya kan? 1:8 tuh. 8,9. Gue pegang 989 katanya. Gila juga ya maksudnya. Padahal 1500 cc. Iya 1400 cc mobilnya lelet. Gak masuk deh ke sini. Loh ya, gue sih ngomong apa adanya, mobilnya lelet ya kan, bentuknya nggak bagus ya kan. Tapi kan Hyundai punya mobil bagus lainnya. Banyak Iya sekali dong. Hyundai. Tapi Stargazer nggak kalau gua. Oh iya. Tapi ya balik lagi, lo beli reliability-nya juga kan, masih kan ini udah berapa tahun ada di industri ya kan. Kalau masih baru kemarin sore ya gimana ini? Kecuali kalau di endorse sih pasti kita bilang, wah nyaman sekali mobil ini. Wah legroomnya luas ya gitu kan. VinFast tuh kayak kenceng juga kayaknya. Kencang itu, kencang. Iya. Nyaman juga deh kayaknya. Sayangnya nggak punya tim Formula One ya. Kalau nggak pasti, waduh, McLaren teteran sih kalau gue bilang. Teteran. Iya. Max Verstappen langsung kayaknya ada yang lewat tadi tuh. Jadi Min Verstappen langsung ya Son ya. Namanya berubah jadi dari Max jadi Min langsung ya Son ya. Iya. Masih begitu gitu ya Son ya. Udah kalau gitu sekarang kita saatnya baca komen. Let's go. Oke, komen pertama dari Kamoyaki ganteng 9708 ya kan. Makin mirip Andrew Garfield bangsat katanya. Masih aja di bawahnya. Like-nya ada 7 Son. Gila sih. Nah. Berapa lama lalu udah dibawain lagi sekarang. Nggak masuk akal ya. Gara-gara itu waktu episode saya pas cukur kumis Son itu. Kayaknya abisnya langsung manggil psikolog deh kayaknya. Tapi NPD nih NPD yes, nih. saya harus izin untuk kembali menjadi mode Tony Stark lagi saya teman-teman ya. Bukan Tony Stark Priok saya. Kronis nih. Silau. Komen selanjutnya dari @desimamarok5005. Yes. Anak laki-lakiku yang berumur 15 tahun memberitahukan bahwa episode baru Richard Anson sudah mulai 7 menit yang lalu. Wow. Update sekali nih anaknya. Doktrin nampaknya mulai menunjukkan hasil. Anak pertamaku yang berumur 22 tahun sudah menonton kalian dengan sukarela. Luar biasa emang Mama Luar Rockstar biasa ini. Mama Rockstar nih benar-benar the real rockstar ini ya ternyata ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan mohon maaf kalau ada jokes-jokes yang tidak cukup umur gitu ya Son ya. Karena kita sebenarnya kadang-kadang ada jokes-jokes 18 tahun ke atas juga ya Son. Jadi kita dikasih tahu ada anak umur 15 tahun nonton, saya nggak tahu juga nih harus ngerespon gimana nih. Bawanya secara halus ya. Jadi orang itu mungkin kayak nggak ngerti apaan nih. Iya, nggak ngomong frontal gitu ya. Udah punya KTP, tanda tangan, serat langsung. Oh iya ini maksudnya gitu. Nah, baru ngerti. Pas sih. Tanda tangan KTP baru ngerti. Berarti kita masih BO gitu ya, bimbingan apa orang tuh? tua maksudnya kan. Oh iya bimbingan orang tua bener. levelnya berarti masih ya. Belum apa namanya yang orang 18 plus. Belum. Enggak nyampe kita ya, masih bimbingan orang tua. Jadi tolong dibimbing juga ya Mama Rockstar ya. Terima kasih. Rated nih Mas ini. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Langsung komen di bawah karena itu ada respect for us. Jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.